Tapi apa jaminan Bapak jika Bapak menang mau merangkul lawan-lawan Bapak? Sebagai jaminan bahwa kita satu NKRI. Rangkul-merangkul, jangan tanya besok mau apa. Kalau besok mau apa, siapa saja bisa memberikan jawaban yang paling enak di kuping penanyanya. Tapi jawabannya dengan lihat rekam jejaknya. Apakah rekam jejaknya memusuhi atau rekam jejaknya merangkul? Lihat ketika rekam jejaknya. Saya bertugas di Jakarta nih. Monggo dicek. Ketika memimpin di Jakarta, dia menjadi pemimpin yang memecah belah atau pemimpin yang mempersatukan. Kalau dia memecah belah, besok memecah belah. Kalau dia mempersatukan, besok akan mempersatukan. Jadi kalau lihat Jakarta nih sekarang nih, saya udah jalan di Jakarta nih 4 tahun. Udah tugas 4 tahun. Pertanyaannya nih, kalau memang ini adalah gubernur ekstrim, kemudian radikal, tidak menghormati agama lain, kemudian tidak menghargai minoritas, betul, kemudian akan menjalankan prinsip-prinsip ekstrim. Oke, dulu saya nggak bisa jawab. Dulu nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Karena kalau saya jawab A, itu juga nggak punya buktinya. Saya dituduh B, saya jawab saya bukan B. Dari mana buktinya? Nggak ada. Ya. Oke, sekarang saya udah jalan 4 tahun nih. Oke, apa jawabannya? Berarti udah bisa jawab dong. Nah, sekarang gini aja. Saya nggak mau bantah itu. Saya mau terusin aja. Tolong dibuktikan dong, udah 4 tahun nih. Di mana letak tidak menghargainya PD minoritas? Di mana contoh saya tidak toleran? Di mana contoh tidak? Ada nggak? Kalau nggak ada, batalin dong itu tuduhan. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan. Antrian yang amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dan kemudian banyak kelompok dari mulai Buddha, Hindu, Kristen, yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta, yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Saya sangat tertarik dengan logika Pak Anies, dan itu setidaknya bagi kita yang berpikir terbuka tanpa tendensi dan kebencian kepada apapun secara tidak berimbang akan langsung memahami bahwa tuduhan-tuduhan yang masif ditujukan kepada beliau di satu poin, yaitu dianggap sebagai kelompok berkumpulnya intolerans atau kaum-kaum ekstrim yang mau memecah belah, mau merubah negara menjadi khilafah dan sebagainya, itu sudah terjawab tuntas setidaknya kalau melihat dari cara Pak Anies menjawab ketika dituduh. Beliau mengatakan di bagian pertama itu bahwasanya orang itu kalau ingin diketahui apa yang akan dia perbuat, tidak cukup kalau hanya ditanya apa yang akan Anda lakukan. Karena seperti yang sering saya bilang, tidak ada orang bodoh yang akan mengatakan hal-hal yang buruk ketika ditanya, apalagi dalam rangka dia sedang ingin mempromosikan dirinya. Tidak mungkin ada yang bilang, saya akan menjadi ekstremis, saya akan pecah belah. Tidak mungkin. Maka jawaban apapun itu semuanya hanyalah memoles diri. Maka cara terbaik adalah mengecek langsung. Kita tahu bahwa klaim Pak Anies itu bisa dipertanggungjawabkan. Anda bisa lacak di berbagai media bagaimana toleransinya Pak Anies ketika memimpin Jakarta. Dengan kesimpulan bahwa track record itu akan menjadi warna yang selanjutnya. Karena itu adalah mentalitas, itu adalah prinsip. Satu periode memimpin Jakarta, tidak ada gerakan-gerakan intoleransi, bahkan ada satu fakta bahwa sepanjang sejarah Jakarta, Pak Anies adalah gubernur yang memberikan izin terbanyak pendirian rumah ibadah. Itu pun lintas agama. Agama Islam yaitu masjid, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan lain sebagainya. Di samping itu, di bagian ini bisa Anda saksikan 13 poin dari Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin dengan ijtima ulama atau lebih dikenal dengan 212, di mana seperti yang saya narasikan bahwa ini satu-satunya celah orang menganggap Pak Anies sebagai kaum intolerans, kaum anti keberagaman, ingin merubah bangsa menjadi satu warna. Itu sudah terjawab kalau Anda cerdas memperhatikan 13 poin ini.
satupun di sini tidak ada yang isinya adalah intoleransi. Kecuali kalau Anda memaknai intoleransi itu tidak ada batasnya. Jadi semuanya harus dihargai. Penjahat, perampok, pembunuh, prostitusi, LGBT, narkoba, semua harus dihargai. Nah, kalau begitu berarti benar Pak Anies itu ada intoleransinya. Kenapa? Karena dalam fakta integritas ini Pak Anies ditekan atau Pak Anies bersepakat untuk menekan laju prostitusi, laju peredaran miras, narkoba, LGBT, dan kejahatan-kejahatan moral yang itu sudah disepakati oleh siapapun sebagai kejahatan. Artinya kalau ditarik kepada ranah agama, itu adalah kemungkaran yang memang harus diperangi. Artinya, apa alasan kita menuduh Pak Anies ini intolerans, sementara kita sudah menyaksikan bahwa de factonya selama beliau memimpin justru sangat toleran, dan kontrak dengan ijtima ulama juga tidak ada poin yang isinya adalah intoleransi. Ketika menyebut agama, di situ selalu dibubuhi dengan agama apapun. Berarti tidak ada keberpihakan kepada agama tertentu. Di situ memang ada narasi-narasi yang tegas, tetapi ketika bicara tentang pornografi, prostitusi, narkoba, miras, LGBT, ada juga satu poin yang ini sangat tajam, yaitu tentang komunisme, marxisme, dan turunannya. Sehingga di situ ada langkah konkret, yaitu mencabut tab, di mana tab di situ adalah menyatakan kalau PKI itu adalah korban. Karena mereka bukan korban, tapi pelaku kejahatan. Saya kira ini akan menjadi sumbangan data untuk kita yang berpikir, walaupun tidak suka kepada Anies, artinya tidak mau memilih Anies, pasangan Anies Imin atau Amin, setidaknya tetap harus adil, tidak memframing, tidak memfitnah. Paslon ini adalah paslon kaum intolerans, paslon kadrun ya, atau paslon ekstremis. Karena itu hanyalah kebodohan, itu hanyalah framing-framing yang hanya diterima oleh orang-orang dungu, orang-orang yang tidak mau berpikir terbuka. Realitas sudah membuktikan sebegitu nyata bahwa Anies tidak seperti itu. Silakan Anda pelajari satu persatu dari 13 poin ini. Yang mana kira-kira yang akan mengarahkan Anies kepada menjadi pemimpin yang intolerans, pemimpin yang ekstremis, pemimpin yang pro kepada HTI. Bahkan ada satu fakta yang mungkin jarang diperhatikan oleh orang-orang. Seandainya FPI itu adalah organisasi yang ekstrim, organisasi yang intolerans, organisasi yang anti pemerintahan, maka mereka akan mati-matian berdemo, mati-matian, bahkan sampai mengorbankan nyawa agar tidak dibubarkan. Tapi kenyataannya mereka dibubarkan dan mereka menerima. Sudah selesai, tidak ada lagi FPI. Jadi naif sekali kita masih angkat-angkat FPI, angkat-angkat HTI, padahal kita tahu itu sudah dibubarkan. Allahumma hadina ahdas sabil.